warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are fine and healthy like us, your homeroom teacher, grade 4. Masih ingat pembelajaran matematika minggu lalu? Benar, kita sudah belajar tentang mencari angka yang hilang dari pasangan pecahan senilai. Masih ingat kan? Sudah mengerjakan latihan soalnya? Yang sudah, good job anak-anak. Yang belum, ayo segera dikerjakan karena unit ini akan segera berakhir. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang menyederhanakan pecahan sampai paling sederhana. Hai kids, ketemu lagi dengan Pak Top X ya. Hari ini kita akan belajar tentang simplify fraction atau menyederhanakan pecahan. Materi ini sebenarnya adalah materi yang hampir sama dengan materi yang minggu kemarin, yaitu tentang pecahan senilai ya. Bagaimana mengubah pecahan senilai menjadi bentuk lain. Tapi yang sekarang simplify fraction itu adalah fokus pada membuat pecahan yang nilainya sama tetapi angkanya sedikit lebih kelihatan lebih kecil. Contohnya kemarin begini, 32/48 misalkan. Itu bagaimana menjadi angka yang lebih kecil tetapi nilainya sama. Nah, angka yang paling kecil itulah yang namanya pecahan paling sederhana. Kita ikuti ya penjelasan Pak Taufik. Masih ingat cara pecahan senilai minggu yang lalu? Yang bagian kedua itu loh ya. Yang 24/32 sama dengan titik-titik per 8 sama dengan 3 per titik-titik. Kita isi yang paling belakang. 24 kok jadi 3? Itu berarti dibagi berapa anak-anak? Dibagi 8. Maka penyebutnya 32 juga dibagi 8. Jika ketemu hasilnya adalah 4. Kemudian 32 kok jadi 8? Ternyata itu dibagi dengan 4, sehingga angka pembilangnya yaitu 24 juga dibagi dengan 4. Maka ketemulah 24/32 sama dengan 6/8 sama dengan 3/4. Pada pertemuan hari ini kita akan coba mengetahui lebih dulu bagaimana sifat bilangan habis dibagi. Utamanya bilangan yang habis dibagi 2, 3, dan 5. Kenapa itu? Karena itu paling penting untuk menyederhanakan pecahan. Bilangan habis dibagi 2 itu sifatnya adalah bilangan ini adalah bilangan genap, yaitu bilangan yang berakhiran atau mempunyai angka satuan 0, 2, 4, 6, dan 8. Kita beri contoh. Apakah 68 habis dibagi 2? Habis. Kenapa? Karena 68 mempunyai angka terakhir 8. Maka 68 habis dibagi 2. Ketemunya 68 bagi 2 sama dengan 34. Kemudian pertanyaan kedua, apakah 123 habis dibagi 2? Tidak. Kenapa? Karena angka 123 mempunyai angka terakhir 3. Maka 123 tidak habis dibagi 2. Kemudian yang kedua, yang penting juga adalah bilangan habis dibagi 3. Ciri bilangan habis dibagi 3 itu agak khusus, yaitu jumlah angka-angka penyusunnya habis dibagi 3. Bukan dari angka belakang, angka depan, tetapi dari jumlah angka penyusunnya. Contoh, apakah 74 habis dibagi 3? Kita jumlahkan dulu angka-angka penyusunnya, yaitu angka 7 dan 4. Kita tambahkan 7 ditambah 4 sama dengan 11. Karena hasil penjumlahan angka-angkanya adalah 11 dan angka 11 tidak habis dibagi 3, maka bilangan 74 tidak habis dibagi 3. Contoh kedua, apakah 213 habis dibagi 3? Kita kan nggak tahu tuh ini bisa dibagi 3 apa enggak ya.
Kalau untuk bagi 3, kita jumlahkan angka penyusunnya. 2 ditambah 1 ditambah 3. Berapa anak-anak? 6 ya. Karena hasilnya penjumlahan angka-angkanya adalah 6 dan 6 itu habis dibagi 3, maka bilangan itu yaitu 213 habis dibagi 3. Bukan karena angka terakhirnya 3 loh ya. Kemudian kita beri contoh ini yang paling penting juga, bilangan habis dibagi 5. Kalau bilangan habis dibagi 5 itu gampang banget. Lihat aja bilangan terakhirnya. Kalau di angka terakhirnya 0 atau 5, maka bilangan itu pasti habis dibagi 5. Contoh, apakah 3255 habis dibagi 5? Iya, jawabnya jelas. Karena apa? Angka terakhirnya adalah 5, sehingga 3255 atau 3255 habis dibagi 5. Apakah 1213 habis dibagi 5? Jawabnya tidak. Karena apa? Karena angka terakhirnya adalah 3, sehingga 1213 tidak habis dibagi 5. Gampang ya? Maka kita gunakan ciri bilangan habis bagi 2, 3, 5 itu paling tidak untuk bisa mengerjakan menyederhanakan pecahan. Gimana caranya? Pertama, perhatikan angka pembilang dan menyebutnya dulu. Berdasarkan sifat bilangan tadi, tentukan pembilang dan penyebut itu sama-sama bisa dibagi berapa ya. Setelah ketemu, bagilah pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama tadi. Barulah kemudian kita bagi. Jika hasilnya bisa dibagi lagi, maka kembali ke langkah 1. Perhatikan lagi pembilang dan penyebutnya, begitu seterusnya. Sekarang akan saya berikan contoh. Carilah bentuk paling sederhana dari pecahan 24/36. Kita lihat 24 dan 36. Sudah ditulis di situ dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kita lihat bahwa angka terakhir dari 24 adalah 4, maka habis dibagi 2. Demikian juga angka 36, angka terakhirnya adalah 6, maka bisa dibagi 2. Kemudian 12/18 ketemunya kan. Angka terakhirnya berapa? 2 dan 8 kan? Sama caranya. Angka terakhirnya 2 bisa dibagi 2. Angka terakhirnya 8 juga bisa dibagi 2. Maka 12/18 sama-sama dibagi dengan 2, ketemulah angka 6/9. Langkah terakhir ternyata 6 dan 9 itu sama-sama bisa dibagi 3, sehingga jawabannya 6/3/9/3, yaitu sama dengan 2/3. Cara lain dari mengerjakan metode ini dengan angka yang sama. 24/36, angka pertama 24 dan 36. Enggak apa-apa misalkan kamu bagi dengan 3, asal alasannya benar. Kamu cek coba 24, 2 ditambah 4, kemudian 36, 3 ditambah 6. Kita cek 24, 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 bisa dibagi 3, maka 24 bisa dibagi 3. Demikian juga dengan 36 tadi, angka penyusunnya kan 3 dan 6. Nah, ditambahkan ada 9 kan, maka 9 bisa dibagi 3. Setelah itu disimpulkan bahwa 36 bisa dibagi 3, maka kamu barulah membagi 24 dan 36 dengan dibagi 3, sehingga ketemu angka 8/12. Kemudian langkah selanjutnya, kenapa kok dibagi 2? Karena juga sudah jelas di situ bahwa angka 8 itu bisa dibagi 2. Sedangkan angka 12 itu kan angka terakhirnya 2, maka juga bisa dibagi 2, sehingga kamu bagi 8/12 dengan pembilang menyebutnya dibagi 2. Ketemu 4/6. 4/6 jelas, kita sama-sama bisa bagi 2, sehingga ketemulah hasil 2/3 ya. Kita kasih contoh angka lain, misalkan 30/45. 30/45. Angka terakhirnya kamu lihat 30 dan 45 itu adalah angka 0 dan 5. Maka bisa dibagi berapa ya? Dibagi 5. Nah, angka terakhirnya 0. Sedangkan 45 juga bisa dibagi 5 karena angka terakhirnya adalah 5.
Sehingga ketemu 30/45 dibagi dengan 5, baik pembilang dan menyebutnya, ketemulah 6/9. Setelah 6/9 ketemu, kita tinggal bagi dengan 6 dan 9 sama-sama bisa dibagi 3. Ya, sehingga ketemulah angka 2/3. Jadi bentuk paling sederhana dari 30/45 adalah 2/3. Paham ya anak-anak? Nah, sudah mendengarkan kan tadi informasi yang sudah disampaikan oleh us kalian tentang materi menyederhanakan pecahan. Nah, agar kalian lebih paham, kita uji yuk kemampuan kalian untuk memahami PowerPoint yang sudah disampaikan oleh us topik tadi. Nah, bukalah file worksheet Math 1.6, yakni menyederhanakan pecahan. Kemudian dari worksheet itu kalian download, kemudian di print ya. Tapi nggak usah khawatir, yang tidak memiliki print langsung saja disalin pada selembar kertas atau di buku catatan matematika kalian. Nah, tugas hari ini adalah mengerjakan apa yang ada di dalam worksheet tersebut. Seperti biasa, setelah selesai kalian foto, kemudian upload dan share di kelas 7. Paham anak-anak? Ingat, nge-share-nya di ToDoMath 1.6 kelas 7 menyederhanakan pecahan. Sudah jelas anak-anak? Tetap semangat ya, keep spirit, walaupun kalian belajarnya dari rumah. I hope you understand about our lesson today. If you have any question, you can ask to your homeroom teacher at Zoom meeting time. Success for you, and I will always say that math is fun learning. See you again kids. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.